Pada malam itu, suara sirine meraung di udara Bukit Tinggi. Api besar melalap bagian utama pasar atas, salah satu pasar tradisional terbesar dan paling ramai di Sumatera Barat. Dengan cepat, kobaran api menyebar dari satu kios ke kios yang lain, memakan habis ribuan barang dagangan yang ada di dalamnya. Sebagian pedagang yang menyadari kebakaran itu di awal berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Namun, besarnya api dan kepanikan yang terjadi membuat usaha mereka sia-sia. Hingga dini hari, api masih berkobar, menghancurkan lebih dari 1.000 kios di pasar ini. Suasana penuh kepanikan dan duka melanda kota yang terkenal dengan aktivitas ekonomi yang semarak ini. "Saya ingat malam itu dengan jelas," ujar seorang pedagang yang kehilangan kiosnya. "Saya baru saja menutup toko beberapa jam sebelumnya. Ketika mendengar kabar kebakaran, saya segera kembali. Tapi, api sudah terlalu besar, tidak ada yang bisa diselamatkan." Kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Bukan hanya kios yang hilang, ekonomi lokal juga terpuruk dengan hebat. Bagi banyak keluarga, pasar ini adalah sumber mata pencaharian utama. Dalam waktu semalam, banyak dari mereka yang kehilangan segalanya. Namun, di tengah kehancuran, masih ada solidaritas yang kuat. Warga sekitar memberikan bantuan kepada para pedagang yang kehilangan mata pencaharian mereka. Sementara itu, pemerintah daerah bergerak cepat untuk menangani krisis ini dengan langkah darurat, seperti mendirikan tempat penampungan sementara bagi para pedagang. Masalah yang menjadi titik awal krisis. Pada Oktober 2017, kebakaran hebat melanda pasar atas Bukit Tinggi. Lebih dari 1.000 kios hancur, mengakibatkan kerugian ekonomi besar dan mengganggu aktivitas perdagangan yang menjadi urat nadi ekonomi lokal. Banyak pedagang kehilangan sumber pendapatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pasar menurun drastis. Namun, di balik kehancuran ini ada peluang untuk menciptakan perubahan. Pemerintah daerah Bukit Tinggi bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, organisasi dan pemerintah, dan para akademisi untuk menyusun rencana revitalisasi. Pasar atas dibangun ulang dengan sistem zonasi modern, termasuk area khusus untuk produksi lokal dan UMKM, digitalisasi dan sistem manajemen modern. Pasar tradisional ini diperkenalkan dengan aplikasi pembayaran digital dan sistem inventaris berbasis data. Dengan konsep gedung ramah lingkungan, Pasar Atas atau Pasa Ate di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dibangun senyaman mungkin bagi penjual dan pembeli. Ada pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik sehingga hemat energi. Sampah, air hujan, dan limbah lainnya dikelola dengan benar agar tidak menimbulkan masalah. Bangunan pasar juga memenuhi unsur keselamatan dan dilengkapi sistem proteksi kebakaran dan tahan gempa. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan peresmian gedung baru pasar secara virtual, ditandai serah terima pasar kepada pemerintah Kota Bukit Tinggi. Pembangunan kembali pasar ini menjadi fokus pemerintah pusat pasca kebakaran hebat pada 30 Oktober 2017 lalu, yang menyebabkan hilangnya 1.000 lebih kios pedagang di gedung 3 lantai. Tahap rekonstruksi Pasar Atas Bukit Tinggi dikerjakan sejak 20 Agustus 2019 hingga 31 Desember 2019. Pengerjaan proyek ini menggunakan desain baru dengan konsep green building yang menelan anggaran sebesar 292 miliar rupiah. Gedung baru pasar didesain dengan konsep green building atau gedung hijau, mengedepankan keberlanjutan lingkungan serta kehidupan dalam gedung yang megah dan modern. Sirkulasi udaranya telah diatur sedemikian rupa, sehingga bangunan pasar ini dapat menghemat energi dengan menambah pembangkit listrik tenaga surya dan pemakaian atap yang tembus cahaya.
Memiliki sirkulasi udara dan cahaya yang baik, gedung ini menjadi percontohan bangunan dengan konsep modern. Sebelumnya, pasar akan dibangun lebih dari 4 lantai, namun tak bisa karena dibatasi peraturan daerah setempat. Peraturannya berbunyi bahwa bangunan tidak boleh melebihi tinggi jam gadang, alias hanya bisa 2/3 tinggi jam gadang. Dengan hadirnya gedung baru, pedagang kini bisa beraktivitas dengan nyaman dan pembeli dapat berbelanja dengan tenang. Halo semua, kali ini kita akan membahas bagaimana suatu masalah menjadi suatu solusi. Sebagai contoh, pasca kebakaran Pasar Atas Bukit Tinggi pada tahun 2017, yang mana merusak sebagian besar fasilitasnya, namun itu semua menjadi pendorong untuk mengelola manajemen yang lebih efisien dan modern. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak Kak? Buat wawancara Kak. Sebelumnya kami izin mau wawancara dulu ya Kak. Kakak jualan di sini udah berapa lama Kak? Udah dari tahun 2020. Tahun 2020. Iya. Berarti cukup lama juga ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu Kak, gimana sih kondisi usaha Kakak sebelum terjadinya kebakaran di Pasar Atas tahun 2017 Kak? Di tempat jualan yang lama mungkin Kak? Sebelum kebakaran sih kondisi pasar dipenuhi oleh warga lokal Bukit Tinggi dan sedikit wisatawan. Oh kayak gitu ya. Pas waktu pertama kali terjadi kebakaran itu apa yang Kakak rasakan Kak? Apalagi Kakak selaku punya jualan nih Kak, punya usaha. Awalnya sih terkejut mendengar kabar dari pemerintah bahwasanya Pasar Atas kebakaran. Semenjak terjadi kebakaran itu kan diadakan renovasi oleh pemerintahan Kak. Itu bagaimana menurut pandangan Kakak Kak? Bersyukur sih pemerintah sudah merenovasi Pasar Atas dan bisa untuk mengembalikan ekonomi yang Dulunya turun Iya, mungkin ya iya. Kak? Menurut Kakak ada nggak sih apa aja sih hal positif yang dapat Kakak rasakan setelah adanya renovasi ini Kak? Mungkin terkait sama bisnis Kakak, mungkin Kak usaha Kakak. Mungkin semenjak diadakannya renovasi itu penjualan Kakak mungkin meningkat, kunjungan wisatawan lebih juga. ya, kunjungan wisatawan dari luar banyak yang masuk dan mengembalikan ekonomi penjualan. Iya, apalagi Kakak jualan seperti ini ya Kak. Ya gitu aja Kak. Terima Sebelumnya kasih maaf sebelumnya mengganggu ya, waktu Kak. Kakak ya Kak. Makasih banyak ya Kak. Ya, Kak, sama-sama. Ya. Masalah memang bisa menjadi solusi. Bukit Tinggi menunjukkan bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan keberanian untuk berinovasi, krisis apapun dapat diubah menjadi peluang emas.